Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 8. Kita mulai bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini di kelas 2 ini kita akan masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu ulang kembali, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. A. Iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat keempat. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah ialah percaya dan meyakini bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, di bawah nanti akan Ibu terangkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Nah, di sini diterangkan bahwa ayat ini bagaimana hukumnya wajib kita beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran, bahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, di bawah nanti akan Ibu terangkan ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ini adalah 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, dari keempat kitab ini yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dan Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kedudukan Al-Quran ini adalah yang pertama. Nah, jadi bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab 3 yang lainnya? Nah, kita hanya sekedar percaya kalau dulu Allah pernah menurunkan kitab suci tersebut. Dan apa perbedaannya antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Kitab Al-Quran Allah jamin keasliannya sampai akhir zaman. Sementara kitab Zabur, Taurat, dan Injil ini kita tidak boleh lagi mempercayainya, apalagi mengamalkan isinya, karena kitab ini sudah bercampur baur dengan tangan manusia atau tidak lagi dijamin keasliannya. Makanya Al-Quran ini kedudukannya yang paling utama sebagai kitab suci umat Islam karena Allah jaga sampai akhir zaman keaslian. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasulnya ialah 1. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di wilayah Palestina. Kemudian 2. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi di wilayah Palestina dan Mesir. 3. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Dan keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Makkah dan Madinah. Ini adalah keempat kitab suci yang wajib kita iman. Sekali lagi Ibu terangkan, di antara keempat kitab suci ini hanya Al-Quran yang Allah jamin keasliannya sampai akhir zaman. Jadi kedudukan kitab yang lainnya kita hanya sekedar percaya, tapi tidak boleh mengamalkan ajaran yang ada di dalam, apalagi sekarang. Karena ketiga kitab yang tadi yaitu Zabur, Taurat, Injil sudah bercampur baur dengan tangan manusia dan tidak dijamin keasliannya. Ingat anak ibu ya. Nah, semua yang ada di sini dicatat di buku catatan yang lengkap tulisannya, ayatnya boleh dilihat di Al-Quran, boleh lengkap catatannya. Nanti ketika waktunya dikumpulkan catatan. Ya nak ya. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.